terbaru soal misteri pagar laut Tangerang, di mana baru-baru ini Menteri ATR BPN menyebut daerah yang dipagari dalam kasus pagar laut Tangerang ini sudah bersertifikat HGB. Namun, Menteri memang mengatakan akan mencabut sertifikat tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya dan juga mungkin rasa penasaran teman-teman, apakah laut juga masuk dalam objek yang bisa dimiliki atau di-coupling, begitu ya? Agar kasus ini tentu bisa menjadi presiden ke depannya, agar kita bisa belajar bersama dari kasus pagar laut Tangerang ini. Kita akan bahas pagi ini bersama dengan Muhammad Zakiul Fikri, Direktur Hukum Selios, yang juga dosen Hukum Agraria dan Tata Ruang Universitas Islam Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, sudah bergabung dalam sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Zakiul. Apa kabar? Sehat, Mas? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik Mas, saya langsung saja ya. Mendengar Pak Menteri mengatakan bahwa jumlah sertifikat hak guna bangunan ini sudah mencapai 263 Ya, bidang. Artinya ini dimiliki oleh beberapa pihak, ada perusahaan dan juga perorangan. Apa yang bisa Mas Zakil sampaikan terkait dengan adanya sertifikat ini, Mas? baik. Pertama saya ingin bilang begini. Dalam baik itu dalam norma hukum maupun doktrin hukum agraria nasional kita tidak mengenal istilah hak di atas air. Nah, maksudnya hak tanah di atas air. Nah, kita tidak mengenal istilah itu. Nah, artinya apa? Setiap hak atas tanah itu pada dasarnya selalu diberikan di atas objek yang berupa tanah. Nah, nah oleh karena itu eh, hak atas tanah yang sudah ada yang saat ini lagi viral ya, yang saat ini lagi viral di berbagai media itu di daerah utara pantai Jakarta itu perlu ditelisik lagi riwayatnya, riwayat penerbitannya maksudnya ya. Apakah benar eh, sertifikat hak guna bangunan maupun bahkan ada kata yang juga hak milik ya, yang sertifikat hak milik yang diterbitkan. Nah, dua jenis sertifikat ini harus ditelusuri kembali riwayatnya. Apakah benar bahwa mereka itu diterbitkan di atas objek yang sebelumnya adalah tanah, kemudian terjadi apalah istilahnya abrasi atau apa, meskipun sebetulnya secara geospasial kalau kita cek itu nggak logik juga ya. Nah, Oke. nah, itu perlu yang jelas secara yuridik dia harus dilacak dulu dan juga secara fisik dia juga harus ditemukan dulu bentuk fisiknya. Apakah benar riwayatnya itu dulu ada tanah apa tidak? Kalau tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangun maupun hak milik di atas laut di utara kota Jakarta maupun kota Tangerang itu eh, ya kita bisa kalau kita sih bilangnya itu adalah cacat administratif. Nah, kalau dia cacat administratif konsekuensinya adalah dia itu sebaik-baiknya adalah dibatalkan. Nah, Oke, baik. Yang juga sempat kita dengar, Mas, akhir-akhir ini disebutkan bahwa itu dulunya adalah lahan, begitu ya, ada sawah, sepetak sawah mungkin sejumlah wilayah yang diliputi oleh sawah, kemudian karena terjadi fenomena alam mungkin abrasi, kemudian jadi lautan, begitu. Jadi ditutupi oleh air. Apakah sebenarnya dalam prosedur hukum, apakah itu juga bisa dibatalkan? ya, jadi begini, pertama kan sejak awal sebetulnya nggak logik. Nah, penerbit HGB ini kan terbit tahun 2023 lalu ya. Kebanyakan Ya. terbit di tahun 2023. Artinya kan 2023 saja, kalau kita lihat peta peta bumi ya, dari kalau kita mundurkan gambaran peta satelit kita itu, 2023 ya wilayah itu sudah jadi laut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, em, salah satu yang menjadi faktor menyebabkan hapusnya hak atas tanah itu adalah musnahnya objek tanah. Nama. Jadi kalaupun misalkan HGB sudah ada, kemudian klaimnya bahwa itu dulu adalah sawah dan segala macamnya, kemudian tenggelam oleh air laut yang naik, artinya kan tanahnya musnah. Ketika tanah musnah, maka hak atas tanah itu secara otomatis dia juga akan hapus. Nah, itu itu norma hukum kita gitu loh, yang berbicara demikian. Oke, untuk penegasan kembali Mas, berarti laut yang tadi apabila sebelumnya juga ada tanah kemudian menjadi laut ini tidak masuk dalam objek hukum yang bisa dimiliki atau di-kafling-kafling begitu ya Mas ya, penegasan kembali. Ti- Tidak ada hak di atas, tidak ada hak atas tanah di atas air. Oke, oke. Meskipun kemudian itu dulu adalah tanah, ketika tanah itu hilang menjadi air, maka kita mengenalnya menyebutnya sebagai tanah yang musnah. Kalau tanah itu musnah, objeknya musnah, maka haknya juga ikut musnah. Oleh karena itu,
apapun dalih, apapun alasan untuk membenarkan hak guna bangunan di atas laut di pantai utara Tangerang itu tidak dapat dibenarkan. Hmm. Apapun dalih yang digunakan. Jadi kalau nanti klaimnya dulu itu tanah katanya, loh kan tanahnya sudah musnah, objeknya sudah musnah, maka haknya juga ikut musnah. Nah, Oke, dan apa begini juga, kalaupun misalnya begini, ketika anggaplah tanah memang itu bukan tanah sebelumnya, anggaplah itu memang nanti mau direklamasi, tetap saja penerbitan HGB yang mendahului reklamasi itu eh, salah, gitu loh. Secara prosedural itu salah, karena bagaimanapun juga, nah, kalau dia mau direklamasi, tanda petik ya meskipun kita belum tentu setuju juga dengan langkah-langkah reklamasi itu, eh, laut maupun jenis lain itu tanah reklamasi itu kita sebut sebagai tanah negara. Kan tanah negara itu bisa tanah timbul dan tanah reklamasi. Nah, kalau dia sudah berstatus tanah negara baru bisa diterbitkan hak di atas objek tanah itu. Jadi lagi-lagi tetap objeknya adalah tanah, tidak boleh selain tanah. Namanya hak atas tanah bukan hak atas yang lain. Oke, oke, Mas. Kalau kita melihat dari rentetan serangkaian peristiwa sebelumnya begitu ya, ada lempar bola ya, yang juga kita dengar ini salah siapa, ini siapa yang mengeluarkan sertifikatnya. Kalau Anda melihat di mana sebenarnya letak kekeliruan ini terjadi sehingga akhirnya muncul pagar laut ini, Mas? Baik, tata ruang laut gitu. Ini ada peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2016 itu tentang peraturan pelaksana di sektor ATR BPN berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Memang disebutkan di sana bahwa wilayah pesisir kita dan bahkan juga laut teritorial itu tuh dapat dimanfaatkan selama dia sesuai dengan uh, peruntukan tata ruang wilayah. Yang kedua, dia harus memperoleh izin persetujuan ya kalau sekarang persetujuan penyesuaian pemanfaatan apa gitu tata ruang laut yang dikeluarkan oleh instansi KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau kalau izin itu belum mereka peroleh apapun terhadap subjek hukum baik itu perorangan maupun badan hukum di atas laut. Itu yang pertama. Artinya adalah harusnya secara institusional dapat diduga ya atau betul diduga mustahil KKP itu tidak tahu kalau ada apa namanya tindakan pemagaran bukan kalau bukan pemagaran mungkin pemasangan patok-patok Pagar laut. apa namanya bambu di laut Iya, utara Tangerang itu gitu atau istilah hari ini yang lagi viral itu adalah pagar laut. Mustahil mereka tidak tahu, mereka pasti tahu. Kemudian yang kedua adalah mustahil Kementerian ATR BPN dan juga jajaran bawahnya Kanwil Pertanahan itu tidak tahu kalau persoalan mengenai eh, apa yang viral akhir-akhir ini di utara Jakarta ataupun utara Tangerang itu. Karena lagi-lagi HGB itu mereka yang terbitkan. Bahkan hak guna bangunan yang luasnya di atas 25 hektar itu yang menurut yang ya, harus ada persetujuan dari menteri dulu yang baru boleh HGB itu diterbitkan gitu loh. Artinya apa? Karena kan ada itu yang luasnya bahkan berapa ratus hektar hak guna bangunan itu sudahlah itu menteri itu ikut-ikut campur tuh untuk memberikan persetujuan. Nah, jadi lucu ketika kemudian baik KKP maupun kementerian itu lempar lempar bola ya mereka nggak tahu, tapi secara institusional harusnya mereka tahu kerja-kerja menteri-menteri sebelumnya gitu loh. oke. Mas, jadi sebenarnya, oke, tadi sudah disampaikan duduk perkaranya. Jadi kemungkinan sebenarnya pihak dari kementerian seharusnya sudah tahu siapa yang mengeluarkan mungkin ya, mengeluarkan surat-surat tersebut. Nah, tapi kalau menurut Mas ke depannya ini akan seperti apa nantinya penanganannya? Kalau kalau saya berpandangan begini bahwa peristiwa pagar laut yang akhir-akhir ini viral di negara Tangerang. kita ini, di negeri Oh kita ya. ini, ya Tangerang kan, Bekasi dan segala macam. Pokoknya yang hari ini viral lah, yang akhirnya membuka tabir baru, ada hak atas tanah di atas laut kayak gitu. Tapi yang paling dalam adalah ini merupakan bentuk praktek penggabungan antara mafia tanah dan mafia laut. Nah, oleh karena itu ironi sih sebetulnya kita belum selesai dengan pekerjaan rumah Satgas Mafia Tanah kita yang tempo hari pernah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya kan kita belum ada kabar tiba-tiba kita dihadapkan oleh suatu peristiwa yang baru yang cukup mengagetkan adanya hak atas tanah di atas laut adanya
pemagaran-pemagaran ya yang dilakukan dalam skala yang sangat panjang dan luas gitu loh. Nggak main-main itu 30 kilometer ya kan. Nah, Hmm. nah, oleh karena itu tentu ini harus diusut. Kenapa ini harus diusut? Karena ini adalah presiden buruk bagi tata kelola pertanahan dan tata ruang bahkan juga tata ruang laut kita. Nah, tiap dan juga ini juga jadi bahan evaluasi lah bagi terutama ATR BPN dan KKP. Mereka yang sebetulnya kalau ditanya secara institusional lagi-lagi nih kita ngomongin kelembagaan ya, kita tidak ngomongin personal ya. Nah, siapa sih yang mestinya bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Ya harusnya dua institusi ini KKP dan ATR BPN karena itu adalah zonanya mereka, teritorialnya mereka gitu loh. Nah, oleh karena itu ya internalnya juga harus dievaluasi. Sembari juga ini mengusut, cari orangnya. Pasti dapat sama mereka, karena lagi-lagi riwayatnya ada di mereka. Nah, di sistemnya mereka tuh ada riwayatnya, siapa yang melakukan pendaftaran dulu, siapa yang memberikan persetujuan, ya, dan seterusnya. Nah, ini harus diusut. Nah, karena gini, Mbak, tidak mungkin ya suatu eh, hak atas tanah, misalnya bentuknya HGB ya, nah, itu tuh terbit di atas laut tanpa adanya proses manipulasi data yang ada. Oh. Data yang seharusnya gitu yang seharusnya dipersyaratkan. Jadi saya yakin tuh ada proses-proses manipulasi data yang terjadi. Nah, itu harus diusut. Mas, saya ingin ke pertanyaan sebelumnya hanya untuk menegaskan kembali. Tadi sempat kita bahas kalau memang sebelumnya itu adalah tanah, kemudian akhirnya tenggelam dan menjadi laut, Ya, dan akhirnya ada pagar-pagar laut di situ. Bagaimana prosesnya nanti? Apakah pihak-pihak yang terlibat, katakanlah baik itu perusahaan ataupun perorangan, juga mm-mm, akan mendapatkan semacam kompensasi kalau memang itu sebelumnya adalah tanah begitu? Apakah memang setelah tadi sudah hangus, statusnya tidak lagi mm-mm. bisa dimiliki, lalu apa selanjutnya, Mas? Kalau tanah itu musnah karena peristiwa Mm-mm. alam, pada dasarnya tidak menjadi tanggung jawab negara ya. Kalau kita ngomongin negara konteksnya untuk kemudian memberikan ganti kerugian. Nah, karena memang normatif saja. Nah, salah satu yang menyebabkan hak atas tanah itu hapus atau hilang adalah berakhir musnahnya tanah, objek tanah itu. Jadi tidak ada kompensasi, itu resiko Oke. namanya. Ya, eh, lagi-lagi ya, apapun dalih yang mau digunakan untuk membenarkan misalkan hak guna bangunan di atas laut utara Tangerang itu, tidak ada regulasi yang dapat membenarkan itu. Karena pada dasarnya lagi-lagi sempadan kalau pantai itu kan kalau secara hukum kita nyebutnya sebagai sempadan pesisir dengan perairan pesisir. Sempadan pesisir itu adalah 100 meter dari bibir pantai ke daratan, itu kita sebut sebagai sempadan pesisir. Kemudian perairan pesisir itu kita sebut 12 mil dari bibir pantai menjorok ke laut. Nah, itu atau dalam istilah lainnya adalah laut teritorial. Nah, dua objek ini itu pada dasarnya tidak boleh dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum. Dia mutlak harus dikuasai oleh negara karena itu menyangkut kepentingan banyak orang, kepentingan nelayan, kepentingan banyak orang lah gitu lah di bibir pantai. Oleh karena itu bahkan maka oleh PP ya PP peraturan peraturan pemerintah tentang penatagunaan tanah tahun 2004 itu menegaskan dua objek ini tidak boleh dimiliki. Pemanfaatan dia harus memperhatikan dua hal. Satu, memperhatikan kepentingan umum. Kedua, memperhatikan dan mempertimbangkan kapasitas ekosistem lingkungan nah, agar dia tetap berlanjut, agar dia tidak rusak. Nah, oleh karena itu ini nggak boleh asal-asalan gitu loh untuk dikelola. Kalau kemudian tiba-tiba muncul izin, tiba-tiba muncul misalkan hak-hak berupa hak atas tanah itu sangat lucu sekali sebetulnya. Hingga patut dicurigai bahwa sebetulnya ini bertentangan praktek ini dengan peraturan perundang-undangan, tapi kok lolos-lolos saja ya lagi-lagi karena ada praktek permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di belakangnya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Mas Zakiul Fikri atas penjelasannya sudah kami dapatkan tadi, cukup jelas dan detail sekali. Dan demikian wawancara kami bersama dengan Mas Zakiul Fikri terkait dengan situasi ataupun permasalahan polemik pagar laut Tangerang. Saya Gracia Ban, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan Mama CTV. Sampai jumpa.